Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pratikum ADS dengan saya Dea Amanda dengan NIM 123450006. Saya Hairul Mutahara dengan NIM 123450021. Saya Rahmat Kafi Albar dengan NIM 123450003. Saya Fairuz Arishifa dengan NIM 123450044. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas praktikum kami yaitu tentang distribusi kontinu peluang. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan soal yaitu tentang distribusi normal. Di sini soalnya yaitu diketahui mahasiswa kelas RA ingin mengetahui distribusi tinggi badan anggotanya untuk membuat baju kelas kembar. Diketahui bahwa tinggi badan anggotanya mengikuti distribusi normal dengan rata-rata yaitu 165 cm dan simpangan baku atau standar deviasi yaitu 8 cm. Nah, pertanyaannya itu ada 5 yang pertama. Berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm? Pertanyaan kedua, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 150 cm? Pertanyaan ketiga, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki tinggi badan antara 160 cm hingga 180 cm? Pertanyaan keempat, berapa tinggi minimum untuk 6% mahasiswa tertinggi? Pertanyaan kelima, berapa tinggi maksimum untuk 3% mahasiswa tertinggi? Di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan dua cara. Yang pertama itu Excel, dan yang kedua itu RStudio. Di sini kita akan menyelesaikan dahulu dengan menggunakan Excel. Untuk pertanyaan pertama yaitu berapa probabilitas mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm. Yang diketahui bahwa rata-rata mahasiswa kelas RA diketahui bahwa min-nya itu 165 cm dan standar deviasinya itu 8. Untuk pertanyaan pertama, kita dapat menyelesaikan dengan formula ini yaitu sama dengan norm titik dis dalam kurung 160 yaitu kita ingin tahu berapa probabilitas mahasiswa yang memiliki tinggi kurang dari 160, 165 yaitu rata-rata 8 standar deviasi. Didapat hasilnya yaitu 0,265985529. Untuk pertanyaan kedua, probabilitas mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 150 cm. Di sini kita dapat menggunakan fungsi formula bar yaitu sama dengan norm titik dis dalam kurung 150 yaitu berapa tinggi badan mahasiswa probabilitas yaitu 150 165 itu rata-rata 8 standar deviasi. Didapat hasilnya yaitu 0,030396 362. Untuk pertanyaan ketiga, berapa probabilitas mahasiswa memiliki tinggi badan antara 165 cm hingga 180 cm? Di sini kita menggunakan rumus sama dengan norm dis dalam kurung 180 165 yaitu meannya 8 itu standar deviasi dikurang dengan norm titik dis dalam kurung 165 itu yang ingin ketahuinya. Setelahnya itu 165 meannya 8 itu standar deviasi. Mengapa kita meletak dahulu yang angka paling besar di awal? Itu karena dengan memudahkan dan juga agar hasilnya itu tidak minus. Karena angka 180 lebih besar dari 165. Didapatkan hasilnya itu 0,4696036638. Untuk pertanyaan keempat, yaitu tinggi badan minimum untuk 6% mahasiswa tertinggi. Di sini kita dapat menggunakan formula sama dengan norm titik INV dalam kurung 0,94 165 8. Kenapa menggunakan 0,94? Karena yang kita cari tahu itu minimum untuk 6% mahasiswa tertinggi. Maka soal nomor 5. Kita ingin mengetahui berapa tinggi badan minimum untuk 3% mahasiswa tertinggi. Dengan menggunakan formula ini, maka didapat hasilnya itu 180,0463489. Ini kita akan menyelesaikan dengan rumus Excel. Selanjutnya, kita dapat menggunakan RStudio untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk penyelesaian soal yang pertama, kita diketahui rata-ratanya itu 165 dan standar deviasi 8. Untuk soal pertama, berapa probabilitas mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm? Kita akan merunning kode yang telah kita tulis. Setelah di-running, maka didapat probabilitas tinggi badan kurang dari 160 cm. Oh, salah. Maksudnya tinggi badan mahasiswa ya. Mahasiswa. Ini juga. Mahasiswa. Mahasiswa. Oke.
maka didapat hasil yaitu 0,2659855. Untuk soal kedua, pertanyaannya yaitu, berapa probabilitas mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 150 cm? Kita akan memasukkan angka-angka yang ingin kita ketahui di kode program dan kita akan menjalankannya. Setelah kode di running, maka didapat hasilnya yaitu probabilitasnya itu 0,03039636. Untuk soal ketiga, berapa probabilitas mahasiswa memiliki tinggi badan antara 160 cm hingga 180 cm? Di sini kita akan menggunakan rumus kode yang telah kita buat dan kita akan merunningnya. Maka didapat hasil probabilitas tinggi badan mahasiswa antara 165 cm hingga 180 cm yaitu 0,469636. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Berapa tinggi minimum untuk 6% mahasiswa tertinggi? Di sini kita mengambil 0,94 karena yang ditanya itu minimum 6%-nya, maka sisanya itu 0,94. Di sini kita akan running programnya, maka didapat hasil tinggi minimum untuk 6%-nya itu ialah 177,438 cm. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir, berapa tinggi minimum untuk 3% mahasiswa tertinggi? Untuk soal 4 dan 5 seperti yang di Excel sebelumnya itu soalnya sama, hanya beda persennya saja. Itu yang kali ini 3%, kita akan menggunakan Q-normnya itu 0,97. Apabila kita running akan mendapat hasil yaitu 180,0463 cm. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari program kita menggunakan Excel dan R itu sama walaupun menggunakan aplikasi yang berbeda. Di sini kita dapat lihat hasilnya sama dengan yang kita gunakan di Excel. Sama dan sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi gamma, yang mana distribusi gamma adalah distribusi kondisi yang digunakan untuk memodelkan waktu hingga suatu peristiwa terjadi. Misal, waktu hingga kegagalan komponen, waktu tunggu antar dua peristiwa, atau durasi waktu dalam berbagai sistem. Pada distribusi gamma memiliki dua parameter utama. Yang pertama, shape parameter, yang menunjukkan jumlah tahapan atau kejadian yang harus dilalui sebelum peristiwa utama terjadi. Semakin besar nilainya, semakin banyak kejadian yang harus diobservasi. Yang kedua, scale parameter, menunjukkan rata-rata waktu untuk setiap tahapan. Semakin besar nilainya, semakin lambat proses berlangsung. Pada fungsi distribusi gamma sangat berguna dalam analisis kegagalan, pemodelan waktu layanan dalam antrian, dan berbagai bidang yang memerlukan analisis waktu hingga peristiwa tertentu. Gamma menjadi distribusi eksponensial ketika shape parameter sama dengan 1, dan juga terkait erat dengan distribusi chi-square. Akan membahas mengenai salah satu contoh kasus dari distribusi gamma, yaitu seorang peternak memiliki pompa air yang digunakan untuk menyiram tanaman di kebunnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, waktu hidup pompa air mengikuti distribusi gamma dengan parameter shape sama dengan 3 dan scale sama dengan 2 tahun. Kemudian, peternak ingin mengetahui beberapa hal terkait waktu hidup pompa tersebut. Hal yang ingin diketahui oleh peternak tersebut meliputi berapa probabilitas bahwa pompa air akan bertahan lebih dari 5 tahun. Yang kedua, berapa probabilitas bahwa pompa air akan rusak selama 3 tahun. Ketiga, berapa probabilitas bahwa pompa air akan bertahan antara 4 hingga 6 tahun. Yang keempat, berapa nilai median per tahun waktu hidup pompa air berdasarkan distribusi gamma tersebut. Dan yang kelima, berapa nilai harapan atau mean dari distribusi waktu hidup pompa air tersebut. Pertanyaan pertama mengenai probabilitas pompa bertahan lebih dari 5 tahun, kita dapat menuliskan dengan kode berikut. Pada P gamma 5 shape sama dengan shape, scale sama dengan scale. Fungsi ini menghitung probabilitas kumulatif atau CDV dari distribusi gamma. Ini adalah probabilitas bahwa waktu hidup pompa kurang atau sama dengan 5 tahun. Kemudian pada 1 min P gamma 5 itu digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa pompa bertahan lebih dari 5 tahun. Kita mengurangkan hasil CDV dari 1. Selanjutnya, untuk melakukan penyelesaian pada soal kedua mengenai probabilitas pompa rusak selama 3 tahun, kita dapat menggunakan kode sebagai berikut. P gamma 3, shape sama dengan 3, scale sama dengan 3. Ini digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi gamma untuk waktu X kurang dari 3, yaitu probabilitas bahwa pompa air akan rusak sebelum
atau tepat 3 tahun. Kemudian pada soal nomor 3 mengenai probabilitas pompa bertahan antara 4 hingga 6 tahun. Pertama kita akan menggunakan fungsi P gamma 6, shape sama dengan 6, scale sama dengan 6 yang digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa waktu hidup pompa akan kurang atau sama dengan 6 tahun. Pada P gamma 4, shape sama dengan shape, scale sama dengan scale digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa waktu hidup pompa akan kurang atau sama dengan 4 tahun. Dan selisih antara F6 dan F4 ini memberikan probabilitas bahwa waktu hidup pompa berada pada interval antara 4 hingga 6 tahun. Kemudian kita akan membahas mengenai soal nomor 4, median waktu hidup pompa. Median adalah nilai waktu hidup di mana separuh dari pompa akan bertahan lebih lama dan separuhnya lagi akan rusak sebelum waktu tersebut. Dapat dituliskan menggunakan kode sebagai berikut. Pada kode Q gamma 0,5, shape sama dengan shape, scale sama dengan scale. Fungsi ini digunakan untuk menghitung kuantil dari distribusi gamma untuk probabilitas kumulatif 0,5 atau median. Ini adalah nilai waktu hidup di mana 50% pompa akan bertahan lebih lama dan 50%-nya akan rusak sebelumnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas soal nomor 5 mengenai nilai harapan atau mean dari distribusi gamma. Nilai harapan atau mean dari distribusi gamma diberikan oleh formula sederhana yang dapat digunakan. Pada R, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Shape dikali scale, ini adalah rumus dasar untuk nilai harapan dari distribusi gamma. Dalam kasus ini, shape sama dengan 3 dan scale sama dengan 2. Sehingga nilai harapan EX sama dengan 3 dikali 2, yaitu sama dengan 6. Artinya, rata-rata waktu hidup pompa diharapkan sekitar 6 tahun. Berdasarkan dari kode yang telah kita buat, maka mendapatkan hasil atau output sebagai berikut. Pada probabilitas pompa bertahan lebih dari 5 tahun, kita mendapatkan angka 0,5438131. Kemudian, pada probabilitas pompa rusak sebelum 3 tahun, itu terdapat pada 0,1911532. Dan probabilitas pada pompa bertahan antara 4 hingga 6 tahun, itu pada 0,2534863. Pada median waktu hidup pompa itu sekitar 5,348121 dan mean hidup waktu pompa itu adalah dari distribusi gamma yang telah kita buat pada R ini. Kita dapat menghitung berbagai probabilitas dan nilai terkait waktu hidup pompa berdasarkan data histori. R menyediakan fungsi-fungsi yang efisien untuk mendukung probabilitas kumulatif, gamma, kuantil atau Q gamma, dan nilai harapan secara langsung. Untuk melakukan penyelesaian berdasarkan soal-soal yang sudah diberikan tadi, dapat dilakukan pada Excel pula. Penyelesaian untuk soal nomor 1 mengenai probabilitas pompa bertahan lebih dari 5 tahun. Formula yang dapat digunakan sebagai berikut. Gamma.dis dalam kurung 5,2,2 ini digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi gamma untuk X kurang dari sama dengan 5 atau fungsi CDF. True menandakan kita meminta nilai kumulatif. Untuk menghitung probabilitas bahwa pompa bertahan lebih dari 5 tahun, kita mengurangkan hasil CDF dari 1. Oke. Pada penyelesaian kedua mengenai probabilitas pompa rusak sebelum 3 tahun, kita dapat menggunakan formula sebagai berikut. Gamma.dis 332. Ini menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi gamma X kurang dari sama dengan 3. Probabilitas ini menunjukkan kemungkinan bahwa pompa rusak sebelum atau tepat 3 tahun. Pada soal nomor 3 mengenai probabilitas pompa bertahan antara 4-6 tahun, kita dapat menggunakan formula sebagai berikut. Pada gamma dis 632 true, menghitung probabilitas bahwa pompa rusak dalam waktu kurang dari atau sama dengan 6 tahun. Pada gamma dis 432 true, menghitung probabilitas bahwa pompa rusak dalam waktu kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Dan selisih antara kedua nilai tersebut memberikan probabilitas bahwa pompa bertahan antara 4 hingga 6 tahun. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kafi Alba dengan NIM 123450003. Di sini akan membahas contoh studi kasus mengenai distribusi eksponensial. Nah, sebelum kita akan membahas mengenai contoh kasusnya, perlu diketahui bahwa distribusi eksponensial itu salah satu distribusi probabilitas atau peluang yang digunakan dalam analisis waktu di antara kejadian-kejadian yang independen. Seperti contoh kasus yang saya gunakan di sini adalah menghitung baterai laptop yang diketahui memiliki rata-rata umur 6 jam sebelum perlu diisi ulang kembali. Nah, seorang pengguna ingin mengetahui peluang bahwa baterainya akan habis lebih cepat, tepatnya dalam 3 jam sejak mulai digunakan. Nah, di sini akan ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Nah, pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai parameter dalam distribusi eksponensial ini. Nah, parameter dari sini sudah saya tuliskan kode R-nya, akan saya jelaskan. Nah, tentang mean waiting time yang ada di sini, yang saya tulis di sini, itu artinya variabel yang akan menyimpan rata-rata umur baterai dalam 6 jam. Nah, yang kedua ada lambda. Lambda di sini untuk menghitung sebagai kebalikan dari rata-rata umur baterai. Nah, nilai lambda itu menggambarkan kegagalan dari baterai. Nah, variabel ini akan digunakan dalam perhitungan berikutnya. Akan kita coba untuk run. Oke, untuk nilai parameternya sudah didapatkan yaitu 0,1666667. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang baterai yang bertahan lebih dari 6 jam. Di sini sudah saya tuliskan juga rumusnya. Untuk T underscore 6 itu artinya variabel yang akan menyimpan waktu 6 jam yang akan kita gunakan untuk menghitung peluang baterai yang bertahan lebih dari 6 jam. Lalu variabel di sini peluang baterai lebih dari 6 jam itu untuk menyimpan variabel dari. Oke, kita ulang. Nah, di sini peluang baterai bertahan lebih dari 6 jam. Nah, di sini tertulis T underscore 6 itu adalah variabel yang akan menyimpan waktu atau 6 jam yang akan kita gunakan untuk menghitung peluang baterai yang lebih dari 6 jam ini. Lalu di sini ada tertulis peluang baterai lebih dari 6 jam. Itu untuk menghitung peluang baterai yang bertahan lebih dari 6 jam dengan rumus di sini minus lambda bintang nah, di sini kan tertulis peluang di sini kan tertulis T underscore 6 itu adalah variabel yang akan menyimpan waktu dalam 6 jam yang akan kita gunakan untuk menghitung peluang baterai yang bertahan lebih dari 6 jam ini. Lalu ada juga peluang baterai lebih dari 6 jam itu untuk menghitung peluang baterai yang bertahan lebih dari 6 jam dengan rumus yang sudah tertera di sini. Lalu rumus ini menggunakan fungsi exp. exp itu untuk menghitung nilai eksponensial. Nah, hasilnya adalah nilai peluang yang kita inginkan. Nilai peluang yang kita inginkan kan untuk menghitung peluang baterai lebih dari 6 jam ini. Oke, nilainya yang kita dapatkan 0,3678794. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan ketiga ini untuk menghitung peluang baterai habis dalam 5 jam. Di sini tulis T underscore 5 itu adalah variabel yang akan menyimpan waktu 5 jam untuk menghitung peluang baterai yang habis dalam waktu tersebut. Lalu
tertulis juga peluang baterai habis dalam 5 jam. Di sini akan menggunakan rumus EXP lagi untuk mendapatkan peluang tersebut. Nah, saat kita mencoba run, didapatkan hasil peluang baterai yang habis dalam 5 jam adalah 0,5654018. Lalu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan keempat. Di sini pertanyaan keempat adalah peluang baterai masih bertahan lebih dari 1 jam. Masih bertahan lebih dari 1 jam setelah jam digunakan. Nah, di sini tertulis bahwa S itu variabel untuk menyimpan penggunaan waktu yang telah berlalu. Lalu ada juga T setelah 3 untuk menyimpan waktu tambahan yang ingin saya hitung, yaitu 1 jam. Lalu ada juga peluang baterai lebih dari 1 setelah 3, itu untuk menghitung peluang baterai yang masih bertahan lebih dari 1 jam setelah 3 jam penggunaan. Nah, karena distribusi eksponensial itu kan sifatnya itu tidak memiliki memori, sehingga kita bisa langsung menghitung menggunakan rumus eksponensial tadi, EXP tadi. Nah, kita coba run. Oke, di sini didapatkan hasil 0,840417. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah menghitung waktu baterai, menghitung median waktu baterai. Di sini menghitung median waktu baterai menggunakan rumus dari fungsi waktu ini. Nah, setelah ini kita coba run. Kita ini dulu nih. Nah, didapatkan rumusnya 4,1883. Oke, kesimpulannya kode R ini akan menjawab distribusi eksponensial dari umur baterai clock. Kode ini berdasarkan Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi beta peluang. Nah, di sini kita akan membahas untuk selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi beta peluang kontinu, yang mana di sini kita memiliki kasus yaitu probabilitas sukses seorang pemain basket dalam melakukan tembakan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 5. Dan yang seperti yang kita ketahui, distribusi beta adalah distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan dalam statistik Bayesian dan teori probabilitas untuk memodelkan probabilitas secara acak yang terbatas pada interval 0 hingga 1. Distribusi ini berguna dalam menggambarkan keyakinan tentang probabilitas suatu peristiwa sebelum data observasi diperoleh. Oke, pada kasus ini kita dapat mencontohkannya pada aplikasi Excel maupun pada aplikasi RStudio. Nah, di sini saya sudah menuliskan kode-kodenya, yang mana kita contohkan dulu terhadap terhadap spreadsheet atau Excel. Nah, di mana kasusnya tadi probabilitas
sukses seseorang pemain basket dalam melakukan tembakan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 5. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa probabilitas bahwa pemain memiliki tingkat keberhasilan tembakan kurang dari 30%. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan kita harus selalu nih mengawali dengan sama dengan terus beta dis 0,3 dari 30%, 2,2,5 dan true. Maka diperoleh hasil 0,579825. Untuk pertanyaan kedua, berapa probabilitas? Untuk pertanyaan kedua, berapa